Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Amin. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu yang pertama 3.3, menjelaskan persamaan kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan tujuan pembelajarannya yaitu diberikan informasi masalah konstekstual, peserta didik dapat mengidentifikasi jumlah dan hasil akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Baik anak-anakku sekalian, silahkan buka buku cetaknya halaman 30. Silahkan baca dulu materinya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, silahkan dibaca. Oke, baik, karena waktunya sudah habis ya, waktunya sudah 5 menit. Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu fungsi kuadrat? Oke, silahkan Ananda Anastia. Oke, benar ya. Jadi fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2. Oke, selanjutnya ada yang tahu bentuk umum dari fungsi kuadrat? Oke, baik, silahkan Ananda Nurjannah. Oke, benar ya yang dikatakan Ananda Nurjannah bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Selain simbol dari fungsi kuadrat itu fx, kita juga biasa simbolkan dengan huruf y. Nah, untuk a itu sendiri yaitu koefisien dari x pangkat 2, dan b itu koefisien dari x, dan c itu sendiri yaitu konstanta. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh. Contohnya yaitu yang pertama, fx sama dengan x tambah 1 dikali x kurang 3. Oke, apakah fungsi ini termasuk fungsi kuadrat? Oke, benar ya, jadi fungsi ini itu termasuk fungsi kuadrat. Nah, oke, contoh yang kedua, fx sama dengan 3 dikali x tambah 1 dikurang 5. Oke, bagaimana dengan fungsi ini? Apakah termasuk fungsi kuadrat atau bukan? Oke, jadi fungsi ini bukan termasuk fungsi kuadrat ya, karena pangkatnya yaitu pangkat tertingginya itu hanya 1, sedangkan untuk fungsi kuadrat sendiri pangkat tertinggi adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga yaitu fx sama dengan x kurang 1 pangkat 2 ditambah 7. Oke, apakah ini termasuk fungsi kuadrat atau bukan? Oke, jadi fungsi ini itu termasuk fungsi kuadrat ya, karena pangkat tertingginya yaitu 2. Contoh selanjutnya yaitu contoh pilihan ganda dengan model soal cerita. Soalnya yaitu jumlah dua bilangan x dan y sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu dinyatakan dengan p, maka persamaan p sebagai fungsi x adalah a. Px sama dengan min x pangkat 2 ditambah 20x. B. Px sama dengan x pangkat 2 ditambah 20x. C. Px sama dengan min x pangkat 2 dikurang 20x. D. Px sama dengan x pangkat 2 dikurang 20x. Oke,
Jadi cara kerjanya yaitu kita tahu jumlah bilangannya yaitu X tambah Y sama dengan 20. Nah, kemudian kita mau cari nilai Y-nya. Nah, untuk hasil nilai Y-nya yaitu Y sama dengan 20 dikurang X. Nah, untuk hasil kalinya P sama dengan X kali Y. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nilai Y-nya yaitu 20 kurang X. Nah, kita masukkan. Jadi hasilnya X kali 20 kurang X. Nah, kemudian X-nya kita kali masuk ke dalam 20 kurang X. Nah, hasilnya yaitu 20X dikurang X pangkat 2. Nah, kemudian kita urutkan dari pangkat tertinggi ke terendah. Nah, hasilnya yaitu min X pangkat 2 ditambah 20X. Nah, jadi model matematika untuk P sebagai fungsi X adalah Px sama dengan min X pangkat 2 ditambah 20X. Jadi hasilnya jawabannya yaitu A. Px sama dengan min X pangkat 2 ditambah 20X. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap latihan ya. Ibu kasih satu soal, kemudian kalian yang bisa jawab naik ke depan untuk menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, jadi soalnya yaitu pendapatan pengemudi bus antar kota ditentukan dari besarnya UMR atau upah minimum regional, ditambah dengan hasil kali antara jumlah penumpang dan indeks kepuasan pelanggan di suatu bulan senilai dengan 100 kurangnya dari jumlah penumpang selama bulan itu. Diketahui harga jasa pengemudi dinyatakan dengan Y, jumlah penumpang dinyatakan dengan X, dan indeks kepuasan pelanggan dinyatakan dengan Z, serta besarnya UMR di wilayah tersebut sebesar Rp3.200.000. Persamaan pendapatan pengemudi pada bulan tersebut dinyatakan dalam rupiah adalah A. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 100X ditambah Rp3.200.000. Bagian B, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 100X dikurang Rp3.200.000. Bagian C, Y sama dengan X pangkat 2 kurang 100X tambah Rp3.200.000. Bagian D, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 100X kurang Rp3.200.000. Oke, silahkan dikerja dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit, kemudian yang bisa jawab silahkan menjelaskan dan naik ke depan ya. Oke, silahkan. Oke, karena waktunya sudah habis, waktunya sudah 10 menit. Kepada anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menjawab soal ini? Oke, kepada Saudara Ananda Nurjannah, dipersilahkan. Oke, jawabannya benar ya. Jadi jawabannya yaitu A, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 100X ditambah Rp3.200.000. Oke, kita beri aplaus untuk Ananda Nurjannah. Oke, karena waktu sudah mau habis, selanjutnya Ibu mau kasih tugas dulu untuk kerjakan di rumah ya. Oke, soalnya yaitu tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit. Selama 1 bulan dikalikan dengan taraf telepon, lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai dengan 250 lebihnya dari durasi telepon dalam menit.
jika tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, kemudian durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dengan Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000. Maka persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah, pilihannya yaitu A, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 50X tambah Rp55.000. B, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 250X tambah Rp55.000. Kemudian C, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 250X dikurang Rp55.000. Kemudian bagian D, Y sama dengan X pangkat 2 kurang 250X dikurang Rp55.000. Tugasnya ini Ibu harap dikerjakan dengan baik ya. Kemudian kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.